Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhtadin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, memperjumpakan kita dalam suasana ibadah, mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, apa yang kita kerjakan ini dapat senantiasa kita jaga hatta atana yakin, sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai kematian datang menghampirimu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istiqamah. Selanjutnya selawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan, terhaturkan kepada Nabi dan Rasul junjungan kita sebagai teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, sahabiah, dan seluruh pengikutnya sampai nanti yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berkaitan dengan al-mustadilluna bidinillahi yauma la dilla illa dilluh. Orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dilla illa dilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhilli
sesuatu yang pasti. Kita semua mengimaninya akan kedatangan hari kiamat. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat? Al-ahwal fihi syadid. Hari itu betul-betul hari yang sangat mencekam. Hari-hari yang akan kita lalui, hari-hari yang sangat sulit. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita tentang al-ahwal, kejadian-kejadian yang mengerikan yang kita semua akan mengalaminya, akan mendapatinya. Sehingga dalam sebuah hadis, sebelum masuk kepada hadis tentang 7 golongan itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku mendengar beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsarun nasu yaumal qiyamah." Nanti pada hari kiamat manusia akan digiring, akan dikumpulkan di padang mahsyar, huffatan auratan ghurlan, dalam kondisi huffatan, tidak memakai sendal, uratan telanjang, tidak mengenakan pakaian, ghurlan, dalam kondisi belum berkhitan, dalam kondisi belum berkhitan. Qultu, maka Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar kabar tersebut bahwa manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, bahkan kaum laki-lakinya belum berkhitan. Maka kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu wan nisa jami'an, lelaki dan wanita semuanya, yang duru ba'duhum ila ba'din." Kalau lelaki dan perempuan semuanya akan dikumpulkan, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu, yang duru ba'duhum ba'dan, yang duru ba'duhum ila ba'din, apakah satu dengan yang lain tidak akan saling melihat? Apakah satu dengan yang tidak akan saling melihat? Qala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalik." Urusan ketika itu lebih berat, urusan ketika itu lebih besar. Asyaddu min ayyuhimmahum dzalik, sekedar berpikiran saja, fitar, sekedar berpikiran kotor saja, ingin melihat lawan jenisnya saja tidak. Sekedar berpikiran, laki-laki ingin melihat perempuan, sebaliknya yang perempuan ingin melihat laki-laki, itu saja tidak terbesit sedikit pun ya dalam pikiran kita, dalam pikiran manusia ketika itu. Kenapa? Karena urusan ketika itu lebih berat, urusan ketika itu lebih sulit. Semua orang memikirkan nafsi, semua orang akan memikirkan dirinya sendiri, memikirkan bekalnya, memikirkan amalnya, apa yang bisa menyelamatkannya pada hari itu. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana sudah tidak bermanfaat lagi harta kekayaan, anak-anak, keturunan, di mana yang
akan tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kondisinya. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, keringatnya sampai di betisnya, keringatnya sampai ke pinggangnya, keringatnya sampai ke dadanya, lehernya, bahkan ada orang yang tenggelam karena keringatnya. Waliyadzubillah, kita mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang dihabarkan oleh Rasulullah di sini, al-mustadiluna bidzillillahi yauma la dzilla illa dzilluh. Naungan, orang-orang yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dzilla illa dzilluh, pada saat itu nanti merupakan suatu kabar gembira, suatu pengharapan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk al-mustadilun, orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita menyimak hadis ini, sudah sangat masyhur, akan tetapi menarik untuk kemudian terus kita ingat, menarik kemudian untuk terus kita gali. Harapan kita bisa menjadi 1, 2, 3 ataupun bisa mengumpulkan 7 hal tersebut di dalam diri kita. 7 hal tersebut di dalam diri kita. Paling tidak kita menjadi salah satu dari 7 itu tadi, pengharapan kita. Diriwayatkan, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Terangan daripada apa naungan Allah pada saat itu, yaitu naungan arsy-Nya, naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Imamun adlun, imam yang adil. Yang pertama yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala adalah imamun adlun, seorang imam yang adil. Kemudian wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, hatinya senantiasa terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang pemuda, 2 insan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dia berkumpul, dipertemukan, dipersaudarakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya pun juga dipisahkan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rajulun, dan seorang laki-laki yang kelima, wa rajulun, dan seorang laki-laki ta'atuhu imra'atun, yang diajak berzina, berbuat fahisyah oleh seorang wanita, datu mansabin wa jamalin, seorang wanita yang memiliki kedudukan yang terhormat, kedudukan yang mulia di kalangan manusia, wa jamalin, dan memiliki paras wajah yang cantik, tapi dia menjawab faqala inni akhafullah, dia menjawab aku takut kepada Allah Subhanahu
Wa rajulun, kemudian yang keenam, wa rajulun, dan seorang laki-laki tasaddaqa bi shadaqatin, yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa'afaha, kemudian dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga dikiaskan oleh Rasulullah sampai-sampai karena dia betul-betul menyembunyikan ibadahnya tersebut, sedekahnya tersebut, sampai-sampai apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui. Kemudian yang ketujuh, wa rajulun, dan seorang laki-laki dzakarallaha khalian, dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala khalian, dalam keadaan sendiri, fafadat ainah, maka kedua matanya berlinang banjir air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah rahimakumullah, inilah sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu nanti pada hari kiamat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, al-jami' baina haula'i sab'ah, kesamaan daripada 7 golongan ini, ya, kesamaan daripada 7 golongan ini, imam adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki yang hatinya berkorban dan mati, seterusnya sampai yang ketujuh. Apa kesamaan mereka? Qala Ibnu Qayyim, kesamaan mereka adalah huwa mukhallafatul hawa. Mereka yang 7 golongan ini sukses, adalah golongan yang telah berhasil mukhallafatul hawa, menyelisihi hawa nafsunya. Mereka adalah golongan yang telah sukses menyelisihi hawa nafsunya. Fal imamul adil, seorang imam yang adil, la yakunu adilan, dia tidak akan menjadi seorang yang adil illa bi mukhalafati hawa, tiada lain karena dia telah berhasil menyelisihi hawa nafsunya, menyelisihi keinginannya. Inna nafsa amaratun bisu', padahal nafsu senantiasa mengajaknya untuk berbuat keburukan. Tapi seorang pemimpin yang dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kesempatan untuk berbuat zalim, untuk memuaskan nafsunya, akan tetapi dia menyelisihi itu semua dan dia berlaku adil di dalam kepemimpinannya. Syabun nasa'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga sukses mengalahkan nafsunya di saat kebanyakan orang seusianya tenggelam dalam dunianya, tenggelam dalam syahwatnya, akan tetapi seorang pemuda ini dia sukses untuk menundukkan dan mengalahkan hawa nafsunya. Dan seterusnya sampai yang terakhir, sampai yang terakhir, seorang yang bersedekah, seorang yang khalian, menyendiri, bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia mengalahkan nafsunya untuk tidur, mengalahkan nafsunya untuk kemudian merehatkan badan, tapi dia lebih memilih menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Fafadat ainah, sampai air matanya berlinang air mata. Jadi inilah kesamaan daripada 7 golongan ini, mukhallafatul hawa, mereka sukses berhasil mengalahkan dan menundukkan hawa nafsunya. Kita masuk kepada yang pertama, secukupnya nanti. Al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Jadi yang pertama yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan naungannya adalah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Tentunya seorang pemimpin yang mendapatkan kesempatan amanah untuk menjadi seorang pemimpin, kemudian di dalam kepemimpinannya dia menerapkan
Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau dalam sebuah saya tanya jawab ya, ada tanya jawab Syekh Utsaimin, itu ada sebuah pertanyaan, ma hiya sifatul imamul adil fil Islam? Apa itu sifat seorang pemimpin yang adil di dalam Islam? Ternyata konsep keadilan itu berbeda-beda, ya. Konsep keadilan berbeda-beda. Di dalam Islam keadilan tidak mesti sama. Konsep keadilan ternyata berbeda-beda. Seharusnya rahimahullah beliau ditanya, ma sifatul imamul adil fil Islam? Apa sifat seorang pemimpin yang adil di dalam Islam? Maka beliau menjawab, ya, al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil itu siapa? Huwallazi ikhtarahul muslimun. Dia adalah seorang pemimpin yang dipilih oleh kaum muslimin lil imamah, untuk menjadi pemimpin mereka, untuk menjadi waliul amr mereka. Wa bai'uhu, kemudian kaum muslimin membaiatnya. Wa qama bi tadbiri su'unil ummah, kemudian dia melaksanakan tugasnya mentadbir, mengatur urusan umat wafqa syara' Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, kama jaa fil mawsu'atil fiqhiyah, sebagaimana di dalam mawsu'atil fiqhiyah, konsep Islam dia terapkan di dalam kepemimpinannya. Al-imamul adil huwa alladhi adala fi ra'iyatihi. Seorang pemimpin yang adil adalah seorang yang berbuat adil di dalam kepemimpinannya. Wala adda aqwamun walau ajaba min ayyahkuma fihim syari'atullah. Dan tidak mungkin seorang pemimpin berlaku adil, seorang pemimpin tidak akan berlaku lurus di dalam kepemimpinannya kecuali jika dia menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya. Masyaallah muslimin rahimahumullah, maka al-imamul adil di sini, ya, imamul adil siapapun itu, ya, tingkatan yang paling tinggi sampai tingkatan yang paling rendah, ketika dia melaksanakan keadilan, artinya ketika dia menerapkan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya, maka tidak mungkin seorang pemimpin berlaku adil kecuali jika dia menerapkan syariat aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya. Karena inilah keadilan yang dituntut, keadilan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa teladan kita? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya siapa? Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah teladan pemimpin-pemimpin adil di tengah-tengah umat, di mana hari ini kita melihat begitu keadilan ini menjadi sesuatu yang harga yang sangat mahal. Akan tetapi pemimpin-pemimpin Islam telah memberikan keteladanan kepada kita bagaimana ketika mereka memimpin, kemudian mereka menerapkan keadilan di dalam kehidupan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika ada seorang wanita, saya lupa dari suku apa, itu ada utusan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang minta keringanan disebabkan karena wanita ini telah mencuri. Hukuman bagi seorang pencuri yang telah mencapai nisabnya adalah dipotong tangannya. Kemudian karena wanita ini adalah anak daripada orang yang penting di kalangan mereka, maka kemudian dia memohon keringanan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, laukan Fatimah, sekiranya Fatimah binti Muhammad, yaitu putri beliau sendiri, syarakat mencuri, pasti aku akan tetap memotong tangannya. Inilah bagaimana Rasulullah
di dalam kepemimpinannya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di antara salah satu kutipan khutbahnya ketika dia berkata di hadapan para sahabat rakyatnya, dia mengatakan, sesungguhnya orang yang lemah di antara kalian adalah orang yang kuat dalam pandanganku sampai aku kemudian memberikan haknya, dan orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang lemah di hadapanku sampai aku mengambil haknya, hak orang lain darinya. Inilah komitmen daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menerapkan keadilan di dalam kehidupan, di dalam kepemimpinannya. Begitu juga Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan khulafa-khulafa yang mulia. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di mana betul-betul menerapkan keadilan di dalam kepemimpinannya. Maka masyaallah muslimin rahimahullah, maka seorang pemimpin yang adil adalah mereka yang menerapkan hukum dan syariat aturan Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemimpinannya. Karena apa? Karena hukum dan aturan Allah Subhanahu wa taala ini adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, tidak ada kerancuan. Konsepnya adalah al-adalah, konsepnya adalah keadilan. Jauh dari yang namanya kezaliman. Sedangkan hukum dan aturan manusia banyak di situ terjadi penyimpangan, banyak di situ ketidakadilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sekiranya Al-Qur'an ini diturunkan bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya. Maka mafhum mukhalafahnya, aturan selain Al-Quran, hukum selain aturan, kita akan mendapati banyak pertentangan yang ada di dalamnya. Kita akan mendapati banyak pertentangan yang ada di dalamnya. Ya, gambarannya hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan, ya, menunjukkan kepada kita hari ini kepada aturan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak diterapkan di dalam kehidupan umat manusia, maka keadilan itu hanya sebagai wacana, hanya sebagai perbincangan dan tidak pernah wujud di dalam kehidupan. Maka masyaallah muslimin rahimahullah, padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sebuah ganjaran pahala yang besar bagi seorang pemimpin yang mampu berbuat adil tadi. Karena itu tadi, Pak, dia memiliki kesempatan, dia memiliki kekuasaan, akan tetapi kesempatan dan kekuasaan yang ada dalam genggamannya ini tidak dia gunakan untuk suatu kezaliman, tapi dia menerapkan keadilan di dalam kepemimpinannya. Ini luar biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar terhadap hal itu. Kemudian yang kedua, wasyabun nasa'a fi ibadati rabbih, seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riset, ya, ini yang membuat miris, dan setiap daripada kita kemudian harus memikirkan akan hal itu. 65% generasi muda kita itu mereka sudah meninggalkan sholat. 65% daripada generasi muda kita itu mereka sudah meninggalkan sholat. Indikasinya masjid-masjid itu lebih ramai diisi oleh anak usia di bawah 10 tahun dan di atas 40 tahun. Nah, terus yang umur 11 tahun sampai 30 tahun ini pada kemana? Nah, seperti itu. Indikatornya, ya, masjid-masjid kondisinya seperti itu. Akan tetapi ketika ada pertandingan sepak bola, ya, terutama Persis Makassar, stadion Manahan full, ya.
stadion Manahan penuh. Ini yang menjadi yang menjadi PR bagi kita bersama. Padahal generasi muda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan stafet perjuangan Islam. Karena faktanya hari ini generasi muda kita jauh dari suasana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam dunia dan syahwat. Masalah muslimin rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang ya, tentang profil daripada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Kiranya ini yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Aku lupa lihat dan astagfirullah wa lakum.